Seri Orang Kudus ke-45. Santo Beda Venerabilis, Imam dan Pujangga Gereja. Saya, Beda Venerabilis. Orang mengenal saya sebagai Santo Beda, atau Santo Bide, atau Santo Beda Venerabilis, atau Santo Beda yang terhormat. Saya diakui sebagai salah satu pujangga Gereja Katolik Roma. Saya adalah seorang rahib Benediktin, guru, dan juga seorang penulis sejarah. Mahakarya saya yang terkenal adalah Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, sejarah gerejawi bangsa Inggris, yang menjadikan saya digelari sebagai Bapak Sejarah Inggris. Begini kisah saya lahir pada tahun 672 di Irlandia dari keluarga bangsawan. Pada usia 7 tahun, saya dikirim ke biara Santo Petrus di Monkwearmouth oleh keluarga saya untuk dididik oleh Abbas Benedictus Biskop. Saat itu saya belum berniat untuk menjadi biarawan, namun adalah umum di Irlandia saat itu bagi anak laki-laki muda, terutama dari kalangan bangsawan, untuk dididik di luar rumah, khususnya di biara. Praktik ini juga umum di kalangan orang Jerman di Inggris. Pada tahun 682, biara Santo Paulus di Jarrow didirikan oleh Abbas Ceolfrid, dan saya dikirim ke sana untuk dididik oleh beliau. Pada tahun 686, terjadi wabah di Jarrow. Sedemikian para wabah tersebut, sampai hanya ada 2 biarawan yang selamat dan bisa melayani penuh. Satu adalah Abbas Ceolfrid dan yang lainnya adalah saya. Kami berdua dapat melaksanakan seluruh liturgi sampai ada orang lain yang terlatih masuk menjadi anggota biara. Saat itu saya berusia sekitar 14 tahun. Tahun 692, ketika saya berusia 19 tahun, saya ditabiskan menjadi diakon oleh uskup diosesan yang bernama John, yang menjabat sebagai uskup di Hexham. Ketika saya berusia 30 tahun pada tahun 702, saya menjadi imam, dengan penabisan juga dilakukan oleh uskup John. Sekitar tahun 701, saya menulis 2 karya pertama saya, yaitu De Arte Metrica dan De Sematibus et Tropis, keduanya dimaksudkan untuk digunakan di ruangan kelas. Saya terus menulis di seumur hidup saya, hingga mencapai lebih dari 60 buku, dan kebanyakan masih terlestarikan sampai saat ini di Inggris dan di Eropa Barat. Kesucian, kepandaian, dan kehalusan budi saya membuat banyak orang tertarik kepada saya, dan rela menjadi murid saya. Selama hidup saya dan sepanjang abad pertengahan, reputasi saya terutama didasarkan pada komentar-komentar saya terhadap kitab suci, yang salinannya dapat ditemukan di banyak perpustakaan biara di Eropa Barat. Saya yang mempopulerkan ide penanggalan peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah Masehi, Anno Domini, meskipun saya bukanlah pencetusnya. Pada 731, saya menyelesaikan mahakarya saya yang berjudul Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, sejarah gerejawi bangsa Inggris. Dibagi menjadi 5 buku, buku ini mencatat kejadian-kejadian di Inggris dari penyerbuan oleh Julius Caesar pada tahun 55 sampai 54 sebelum Masehi, hingga kedatangan Santo Augustinus dari Canterbury di Kent pada tahun 597 Masehi. Untuk sumber-sumbernya, saya mengambil dari otoritas surat-surat kuno, tradisi para leluhur, dan pengetahuan saya sendiri tentang kejadian-kejadian kontemporer. Saya amat mencintai kitab suci. Mempelajari kitab suci merupakan hal sukacita bagi saya. Saya senang mengajar serta menulis tentangnya. Ketika saya semakin tua, penyakit yang menyerang saya memaksa saya tinggal di tempat tidur. Para murid saya datang berkumpul di sisi pembaringan saya untuk belajar kitab suci. Saya tetap mengajar mereka dan juga mengerjakan terjemahan Injil Santo Yohanes dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Banyak orang tidak mengerti bahasa Latin, dan saya ingin agar orang banyak dapat membaca sabda Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Ketika penyakit saya bertambah parah, saya tahu bahwa saya akan segera pulang kepada Tuhan. Para biarawan akan sangat kehilangan saya. Saya tetap terus bekerja walaupun sakit saya makin parah. Akhirnya, salah satu murid yang menuliskan segala yang saya diktekan berkata kepada saya, "Bapak terkasih, masih ada 1 kalimat lagi yang belum diselesaikan. Tulislah segera," jawab saya. Ketika kemudian murid itu berkata, "Sudah selesai," saya lalu menjawab, "Bagus. Kamu benar, sekarang sudah selesai."
Sekarang tolong bantu aku bangun. Aku ingin duduk memandang tempat di mana aku biasa berdoa. Aku ingin memanggil Bapa Surgawiku. Saya wafat tak lama kemudian, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun 735, dan dimakamkan di Katedral Durham, Inggris. Saya adalah kebanggaan orang Katolik Anglo-Sakson dan satu-satunya pujangga gereja yang berkebangsaan Inggris. Saya diakui sebagai pujangga gereja Katolik Roma pada tahun 1899 oleh Paus Leo ke-13. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik Roma, gereja Katolik Timur, gereja Anglikan, dan gereja Lutheran, yang dirayakan setiap tanggal 25 Mei setiap tahunnya. Santo Beda Venerabilis, doakanlah kami.